Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Bagi yang sakit semoga diberi kesembuhan ya. Sebelum kita mempelajari bersama matematika, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu persamaan garis lurus ya. Ini kita akan mempelajari persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita mempelajari persamaan garis lurus, apa saja tujuan yang akan kita capai untuk mempelajari persamaan garis lurus ini? Baik, tujuan mempelajari persamaan garis lurus ini adalah satu, yaitu memahami model persamaan garis lurus yang melalui titik x1, y1 dan bergradien m ya. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua yaitu membuat model persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Yang ketiga, menafsirkan grafik persamaan garis lurus dengan masalah kontekstual. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Dan yang kelima, mengaplikasikan persamaan garis lurus dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, itu. Kemudian, sebelum kita mempelajari persamaan garis lurus, alangkah baiknya kita ingat dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah bagaimana cara kita menggambar grafik persamaan garis. Nah, di dalam mempelajari grafik persamaan garis, kita sudah mempelajari yang namanya yaitu bentuk umum persamaan garis. Nah, ini. Bentuk umum persamaan garis lurus itu apa? Bentuk umum persamaan garis lurus adalah ini. Y sama dengan mx plus c. Ini, kalian harus ingat. Y dan x. Y dan x-nya itu apa? Y dan x adalah variabel, m inilah adalah gradien, c adalah konstanta. Nah, selanjutnya gradien. Gradien itu apa? Gradien atau kemiringan. Gradien adalah perbandingan selisih panjang sisi tegak dengan selisih panjang sisi mendatar. Ini, jadi kemiringan atau gradien itu ini. Ya, selisih panjang sisi tegak dengan selisih panjang dibagi selisih panjang sisi mendatar. Itu. Kalau melalui dua titik bagaimana? Kalau melalui dua titik. Kalau melalui dua titik kita bisa menggunakan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita ingat kembali itu ya. Jadi kalau kita mencari gradien, kita mencari persamaan garis lurus, kita ingat yaitu bentuk umumnya Y sama dengan mx plus c, dan gradien atau kemiringan yaitu selisih panjang sisi tegak dibagi selisih panjang sisi mendatar, atau kalau yang mulai dua titik yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Selanjutnya, apa sih manfaat dari persamaan garis lurus ini? Nah, persamaan garis lurus ini kita bisa manfaatnya banyak sekali. Contoh bukan masalah apa ya? Contohnya adalah apa sih kegunaan dari persamaan garis lurus ini dalam kehidupan kita? Yaitu satu ini. Yaitu kita bisa memprediksi harga, ya, kita bisa memprediksi harga di luar faktor-faktor yang menentukan. Nah, di sini ini adalah masalah kontekstualnya. Ini kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, ini ada harga emas 2015 sampai 2020. Nah, situasi global yang sedang tidak kondusif kepada mikrovirus di 2019 dan tensi geopolitik Cina yang tinggi akhirnya membuat harga emas mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Di perdagangan spot pukul 17.25 WIB, harga logam mulia itu dibanderol 1941,8 US dollar per troy ounce. Harga ini sudah melampaui rekor tertinggi sepanjang masa yang sebelumnya dicapai pada tahun 2011, yaitu 1920 US dollar per troy ounce. Nah, kalau di dalam apabila harga tersebut dikonversi ke dalam satuan gram dan mata uang rupiah berdasarkan pada tahun 2020, maka untuk 1 gram emas dibanderol dengan harga Rp900.000 per gram. Harga emas jika dalam satuan gram dan mata uang rupiah sejak 5 tahun terakhir terus bergerak naik, tepat di tahun 2015 berdasar perhitungan CNBC Indonesia menggunakan data definitif, harga emas 1 gramnya dibanderol Rp400.000. Nah, ini adalah masalah hal-hal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Itu.
Nah, dengan kondisi seperti mana ini, sebelum tahu kita akan berakhir kapan, dengan kenaikan konstan, coba kalian prediksi harga emas di tahun 2025. Nah, ini pertanyaannya dari keterangan tadi, ya kan? Tuh. Nah, dari permasalahan tadi, apa saja informasi yang kita dapatkan? Nah, yang kita dapatkan itu kan tahun yang pertama, tahun 2015. Tahun 2015 itu harganya adalah 400.000 rupiah. Ini 400.000 rupiah. Kemudian yang kedua, tahun 2020. Tahun 2020 itu harganya 900.000 rupiah. Nah, ini adalah informasi yang kita dapat. Nah, terus tahun 2025 berapa? Ini kan pertanyaannya 2025 berapa? Nah, sebelum kita mencari mencari harga di tahun 2025, sebaiknya kita pelajari ini dulu. Nah, persamaan garis yang melalui satu titik yaitu x1, y1 dengan gradian m. Misalkan titik P adalah koordinat x1, y1, sedangkan Q adalah koordinatnya sembarang x, y. Dengan panjang PQ tidak sejajar sumbu x, jika gradian garis yang melalui titik P, x1, y dan Q x, y dinyatakan dengan M, maka PQ terdiri atas semua titik x, y yang memenuhi hubungan sebagai berikut. Yaitu ini. Hubungannya adalah ini. Y min Y1 per X min X1 sama dengan M. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini kan M-nya itu melalui titik P X1, Y1 dan Q X2, X, Y. Nah, tadi itu sudah kita mengingat kembali yaitu gradien yang melalui dua titik. Yaitu berarti melalui Y2 per min Y1 per X2 min X1. Ya kan? Nah, maka di sini karena di sini melalui X1, Y1 dan X, Y, maka menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya dari persamaan dari rumus ini kita turunkan menjadi ini. Kita turunkan menjadi rumus ini, ya kan? Yaitu ini dan ini x, min x1 ini kita pindah ke sini maka menjadi y min y1 sama dengan m kali x min x1. Itu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Contoh misalnya kita melalui titik 2,5. Melalui M-nya, melalui gradien yaitu 4. Gradiennya 4. Berarti persamaan garisnya adalah kita tulis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini. Berarti Y-nya tetap, min Y1-nya berapa? 5. Nah, kan ini Y1-nya ini. Sama dengan M-nya berapa? 4. Oke, 4 kali X min X1-nya berapa? 2. Oke, setelah itu, ya kan, sudah seperti ini. Kemudian Y sama dengan Y min 5 sama dengan 4x. Nah, ini kan 4 kali x, 4x. Kemudian 4 kali min 2, berarti min 20. Oke, min 20. Berarti Y sama dengan Y sama dengan 4x min 20. Ini min 5. Min 5 kita pindah ruas ke sini, berarti menjadi plus 5. Oke, maka Y sama dengan 4X min 20 plus 5. Berarti min 15. Nah, ini contohnya. Tuh, itu untuk yang satu titik dan bergradien M. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, ya. Persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M adalah ini. Jadi, kalau ada bisa menggunakan rumus ini. Contohnya ini. Ini contoh. Oke. Baik. Selanjutnya. Ini ya. Ini. Nah, selanjutnya
Dari masalah yang tadi itu kan kita gambar dulu, yaitu 2015. Kita gambar grafiknya dulu. Kurang pas. Kita gambar grafiknya dulu. Nah, ini begini, ini X, ini Y. Ya. Di sini 4, di sini 9, di sini 2011, di sini 2020. Nah, itu kan ini berarti dalam ratusan ribu ya, yang ini Y-nya itu ratusan ribu. Ratusan ribu. Nah, kemudian di sini ini kita tarik garis ke sini, ini di sini. Kemudian ini 2020 itu dia di 9. Karena dia adalah 900.000 maka dia di titik 9. Jadi ini 9 itu artinya 900.000, 4 itu artinya 400.000. Oke. Kita tarik garis di sini. Set. Nah, ini adalah persamaan garis dari ini. Ya. Garis. Oke, grafiknya ini seperti ini. Oke. Maka selanjutnya di sini berarti kita ibarat kata di sini kita A, di sini kita B. Nah, titik A sama titik B. Oke. Kemudian kita cari titik A. Titik A itu berarti dia di titik berapa? Titik A berarti di titik 2011. 2011 ini 2015 ya, lupa. 2015,4. Ya kan? Kemudian di titik B ini sama dengan 2020,9. Nah, oke. Nah, terus bagaimana cara kita mencari persamaan garis yang melalui dua titik ini? Nah, kita bagaimana mencarinya? Oke. Nah, yang pertama kita ingat dulu. Bagaimana cara kita M kalau melalui dua titik itu kan berarti rumusnya adalah Y2 min Y1 per ya kan X2 min X1. Ini kan ini mencari M yang melalui dua titik. Nah, sekarang kalau mencari persamaan garis lurus itu kan tadi sama dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya kan? Kan seperti ini. Ya kan? Lah, maka kemudian kita masukkan Y min Y1, kita substitusikan M-nya yang ini. M-nya ini kita ganti ini. Nah, M-nya kita ganti itu berarti Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Y min Y1 sama dengan, ya kan, sama dengan Y2 min Y1 kali X min X1 per X2 min X1. Oke, kemudian selanjutnya Y min Y1 sama dengan, ini kita pisah, maka menjadi Y2 min Y1 kali X min X1 per X2 min X1. Nah, maka kemudian ini kita pindah ruaskan menjadi seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita sudah mendapatkan rumus kalau mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Berarti kita mendapatkan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lah terus pertanyaan tadi kan berapakah di tahun 2025 ini? 2025 ini berapa harganya? Ya kan? Harganya berapa? Nah, di tahun 2025 itu harganya berapa? Nah,
Maka kita cari dulu persamaannya. Ini kan dari kita mencari persamaannya dengan menggunakan ini. Lah kita sudah punya dua titik, yaitu titik A dan titik B. Maka kemudian J min J satunya adalah berapa? J satunya ini 4. Oke, J min 4 sama dengan per oke, sebelum ke ini. Nah, Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 9. Nah, 9 per 4 sama dengan X min X satunya adalah 2015 per X2-nya 2020. Aduh, 2020 dikurangi X satunya 2015 sama dengan Y min 4 per 5. 9 kurangi 5 kan 9 kurangi 4 kan 5 sama dengan X min 2015 per 2020 kurangi 2015 per 5 ya kan? Nah kan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita hitung. Ini kita kalikan silang, ini ke sini, ini ke sini, ya. Berarti 5 ya kan? 5 kali Y min 4 sama dengan 5 kali X min 2015. Nah, per kok per pakai per sama dengan ini 5 kali Y berarti 5 Y min 20 ya kan, min 20 sama dengan 5X min 2015 kali 5. 2015 kali 5 adalah 10.075. 2000 kali 5 itu 10.000. 15 kali 5 5075. Ya 1000 kok 1000 10.075. Nah, maka kemudian 5Y sama dengan 5X min 10.075. Ini kita pindah ruas, min 20 menjadi plus 20. Maka 5Y sama dengan 5X ya kan? 5Y sama dengan 5X min 10.075 ditambah 20 berarti min 10.055. Nah, apakah ini sudah mendapat Y sama dengan MX plus C? Belum, karena di sini masih ada 5, maka kita bagi dengan 5. Berarti Y sama dengan ini kita bagi 5. Ini kita bagi 5, ini juga bagi 5, ini juga bagi 5. Oke. Maka Y sama dengan ya 5X dibagi 5, X min 10.055 bagi 5. Oke, 10.055 bagi 5. 10.055 bagi 5 itu berarti 2011 ya, sama dengan 2011. Nah, kita sudah mendapatkan ini dari yang masalah harga emas. Kita mendapatkan Y sama dengan X min 2011. Berarti kan kita mendapatkan persamaan Y sama dengan X min 2011. Nah, pertanyaannya kan 2025, maka X itu sama dengan 2025.
Nah, berarti Y harganya berapa? Y sama dengan 2025 dikurangi 2011. Maka Y sama dengan 2020 kali 11 berapa? 14. Nah, ingat yang tadi 14 itu di sini apa namanya? Di sini 14 itu kan artinya ini kan Y. Y-nya itu kan ratusan ribu, ya. Y-nya ratusan ribu. Maka di sini artinya apa? 14 itu adalah ratusan ribu. Berarti Y sama dengan 14 ya. Ratusan ribu berarti nilainya berapa? 5. 0, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya Y sama dengan 14.000 sehingga harga dari Y sama dengan harga dari emas di tahun 2025 diperkirakan yaitu harganya 1.400.000 per gram. Itu seperti itu. Kesimpulannya, persamaan garis yang mulai sembarang titik X1 Y dan perbedaan M, kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, penuntut yang melalui titik pusat 0,0 dan perbedaan M sebagai berikut. Y sama dengan MX, ini sama dengan C. Nah, kalau yang melalui X1, Y1 kita bisa menggunakan rumus ini. Nah ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.